Tanah lawan cicing di nyawan silabuan. Listrik kan di paehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Jamaludin Asyikin dengan nama ilmiah Paulusenia armata. Saya dari kelompok 12 Mora CHE yang dimentori oleh Kang Diki Adiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai analisis sosial yang berjudul Pembangunan di sektor infrastruktur saat ini banyak disenggalakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembangunan dilakukan terutama pada sarana umum dalam meningkatkan kelancaran distribusi ekonomi, seperti pembuatan jalur transportasi. Pembuatan jalan baru diharapkan dapat mengefektifkan kegiatan ekonomi, mengurangi kemacetan, dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan bagi pengguna kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Pembangunan jalan tol merupakan salah satu alternatif dalam mempercepat sarana transportasi, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya jalan tol, maka kemacetan lalu lintas dapat dikurangi. Jalan tol juga dapat mempersingkat jarak antara satu kota ke kota lainnya. Pembangunan jalan tol di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1973 pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Pembangunan jalan tol Transjakarta merupakan program nasional yang diharapkan memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi bagi daerah Jawa. Pembangunan jalan tol membutuhkan modal yang besar dan lahan untuk pembangunan tersebut. Jalan tol dibangun dengan harapan dapat mengurangi kemacetan, juga sebagai pemasukan ke kas negara. Namun di sisi lain, pembangunan jalan tol ini memerlukan pembebasan lahan yang dimiliki masyarakat sekitar jalan tol tersebut. Pembebasan lahan untuk keperluan jalan tol tentunya menimbulkan permasalahan baru. Banyak lahan persawahan dan perkebunan yang terkena pembebasan lahan. Pembangunan jalan tol merupakan tolak ukur ekonomi suatu negara, baik secara mikro maupun makro. Pembangunan jalan tol juga dimaksud untuk memeratakan pembangunan dan pengembangan wilayah-wilayah yang ada dengan mempertimbangkan keadilan dan mengembangkan keadaan ekonomi. Pembangunan jalan tol merupakan pembangunan yang membutuhkan lahan atau tanah yang sangat luas. Beberapa contoh dampak positif dari pembangunan jalan tol ini yaitu semakin mudahnya akses jalan untuk kendaraan atau transportasi antar daerah lebih mudah dan waktu yang ditempuh dapat lebih singkat jika melewati jalan tol. Selain itu juga adanya pembukaan jalan tol ini membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat. Namun di balik dampak positifnya pasti ada dampak negatifnya yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan, yaitu penggunaan lahan yang sangat luas berdampak terhadap tata ruang lahan pertanian atau perkebunan. Jalan tol yang panjang akan memotong luas lahan pertanian, juga akan memotong alur sungai, saluran irigasi, dan mengubah alur distribusi sarana perkebunan pertanian maupun pemasaran produk pertanian. Kemudian jalan tol juga akan membuka kawasan permukiman dan industri baru yang secara tidak langsung juga memangkas luas lahan pertanian. Jadi secara garis besarnya apa saja yang bisa menjadi indikasi kerusakan lingkungan sekitar dibangunnya jalan tol tersebut? Di antaranya adalah ekosistem lahan, karena umumnya lahan tempat dijadikan jalan tol tersebut adalah lahan yang ditumbuhi pepohonan, kali-kali kecil, kolam, dan sebagainya. Selanjutnya terganggunya mata air karena terjadinya pengalihan atau perpindahan tanah dari tempat semula tumpahnya bahan-bahan yang mengandung zat-zat kimia ke sekitar lahan yang dijadikan jalan tol tersebut, sehingga secara jangka panjang akan terjadi kontaminasi terhadap lingkungan di tempat tersebut. Sebagai contoh, pembangunan jalan tol
Cileunyi, Sumedang, Dawet atau disingkat dengan Tol Cisundawu adalah sebuah jalan tol sepanjang 62,60 km, bagian dari jalan tol Transjakarta yang berada di Jawa Barat menghubungkan daerah Bandung, Sumedang, dan Majalengka. Pada 29 November 2011, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto bersama Gubernur Jawa Barat yaitu Ahmad Heriawan melakukan peletakan batu pertama proyek jalan tol ini. Peletakan batu pertama ini dilakukan di Interchange Rancakalong, Desa Citali, Kelurahan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2013, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meninjau proyek pembangunan jalan tol ini. Salah satu daerah yang terlewati oleh jalan tol ini yaitu Kecamatan Jatinangor. Ada beberapa desa yang akan dilalui oleh jalan tol Cisundawu ini, yaitu meliputi Desa Cibesi, Desa Cipacing, Desa Cilayung, dan Desa Cileles. Dampak yang terjadi di daerah Jatinangor dengan adanya pembangunan jalan tol ini, yang pertama yaitu dirasakan oleh Desa Cileles dan Desa Cilayung. Desa Cileles dan Desa Cilayung ini terletak di dataran tinggi yaitu di daerah Jatinangor. Nah, sebelum adanya pembangunan jalan tol Cisundawu ini, kedua desa ini terkenal dengan udaranya yang sejuk. Tapi setelah adanya pembangunan jalan tol ini, lingkungannya menjadi gersang dan panas karena banyak lahan perkebunan aktif dan pohon-pohon besar yang selama ini membuat udara sejuk kini tidak ada. Selanjutnya, sering keluar masuknya kendaraan proyek membuat daerahnya semakin panas dan kebul asap mobil dan debu tanah. Bukan itu saja, kondisi jalan di daerah Cilayung juga menjadi rusak karena sering keluar masuknya mobil-mobil besar, dan ketika turun hujan, kondisi jalannya menjadi licin. Pasalnya, air dari tanah urugan masuk ke jalan sehingga menyebabkan jalan menjadi licin. Kurang baiknya saluran air tol Cisundawu menyebabkan airnya masuk ke saluran air warga yang menyebabkan air meluap dan terjadi banjir bandang. Akibat peristiwa banjir itu, 4 hektar sawah tergenang luapan banjir dan 2 rumah terancam longsor di kawasan Desa Cileles. Bukan itu saja, karena volume air yang cukup besar mengakibatkan tanggul di daerah Desa Cileles jebol, mengakibatkan persawahan dan salah satu pondok pesantren tergenang air. Selanjutnya, dampak dari pembangunan jalan tol ini dirasakan oleh masyarakat Desa Cibesi dan Desa Cipacing. Imbas dari pembuatan jalan tol Cisundawu yang dirasakan ketika musim hujan seperti saat ini yaitu banjir bandang. Karena di daerah dataran tinggi seperti Desa Cileles dan Desa Cilayung kurangnya penyerapan air dan saluran air yang kurang memadai, akhirnya air beserta lumpur dari proyek pembangunan jalan tol ini tidak dapat diserap oleh tanah dan sungai-sungai akhirnya meluap. Kedua desa ini terkena imbasnya. Contohnya pada akhir tahun 2021, tepatnya pada tanggal 24 Desember yang terjadi di Desa Cipacing. Pada pukul 15.00 WIB terjadi banjir bandang. Sedikitnya ada 4 RW yang sempat terendam banjir tersebut. Tinggi air saat banjir kurang lebih 1 meter, atau ada juga yang sampai 1,5 meter. Air beserta lumpur ini menerjang kawasan tersebut, membuat beberapa rumah terkena imbasnya. Tidak hanya itu, banjir ini daerah yang rumahnya ada di perbatasan antara Desa Cipacing dan daerah Cileunyi juga terkena imbasnya. Beliau sampai naik ke atas genteng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khutaya, Rabbi zidni ilman
solusi jangka pendek untuk mencegah terjadinya banjir bandang di daerah Jatinangor karena dampak pembangunan jalan tol, yaitu dengan melakukan normalisasi saluran-saluran air dengan membuat saluran air yang memadai dan pembangunan embung untuk meminimalisir debit air jika hujan deras turun, dan juga meninjau kembali sungai-sungai yang ada untuk melakukan pengerukan sungai yang dangkal. Solusi jangka panjangnya itu dengan menanam kembali pohon-pohon di daerah tempat penyerapan air. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.